Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi syara'a li ibadihi siyama Ramadan li hikamin wa asrar wa rattaba ala qiyamihi wa siyamihi maghfirataz zunubi wal awzar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul ghaffar. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa al-mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ana al-laili wan nahar. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun wa khasiral kafirun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, segenap jamaah Masjid Jami' Al-Anwar yang saya muliakan, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, di siang Jumat ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan dan kekuatan sehingga bisa berkumpul di ruangan Masjid Al-Anwar untuk sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu kewajiban sholat Jumat. Selalu kita mengharap setiap kali kita ibadah, mudah-mudahan ibadah tersebut diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah berkenan memberikan imbalan dan balasan pahala yang sebesar-besarnya, serta mengampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan juga selalu kita mengharap semoga Allah membukakan pikiran kita sehingga dengan mudah kita dapat menerima dan menyerap ilmu-ilmu dan nasihat-nasihat agama. Amin ya mujibas syairin. Hadirin saudara-saudara, bulan Ramadan tinggal beberapa hari lagi ya. Mari kita siapkan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan dan sekaligus untuk melaksanakan puasa Ramadan. Saudara, patut kita bergembira dengan datangnya bulan puasa, karena bulan puasa ini justru memberikan manfaat besar kepada kita. Tidak ada tuh bagi Allah ketika mewajibkan sesuatu kemudian Allah menarik keuntungan. Tidak ada, saudara-saudara. Lantaran Allah itu kan maha kaya ya, Allah itu memiliki alam jagat raya ini. Maka ketika membuat peraturan, bukan seperti manusia membuat peraturan. Biasanya manusia ketika membuat peraturan, ya itu adalah keuntungan yang diambil. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala melulu keuntungannya buat hamba-hambanya. Maka saudara-saudara, kita itu ketika beribadah, laksanakanlah ibadah itu dengan senang hati. Laksanakanlah perintah-perintah Allah dengan sukaria, bukan dengan keterpaksaan. Lebih-lebih nanti puasa, memang ibadahnya cukup berat ya. Menahan kebiasaan, menahan lapar dan haus. Boleh jadi tenggorokan kering mencekik, perut kosong melilit, begitu berat. Lebih-lebih di musim panas. Memang saudara-saudara, ibadah puasa ibadah yang tidak ada bandingannya, berat sekali. Tapi ketika kita melaksanakan, insya Allah Allah akan membantu. Ini yang disebut taufik dari Allah Subhanahu wa taala ketika hambanya melaksanakan perintah-perintahnya. Ketika si hamba melaksanakan perintah seperti perintah sholat, perintah puasa dan lain sebagainya, itu Allah berikan pertolongan. Allah tidak biarkan hambanya, diberikan pertolongan. Walaupun godaannya juga cukup berat, seperti puasa, godaan haus dan lapar. Belum lagi godaan bisikan-bisikan setan. Tapi dengan teguh kita bisa melaksanakan, dan dengan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kita nggak perlu menyambut datangnya bulan Ramadan dengan materi yang banyak. Kali juga mesti punya uang sekian. Tidak, saudara-saudara. Menyambut datangnya bulan Ramadan, yang penting kita siapkan mental kita. Mental kita mesti mental yang kuat, bukan mental pengecut.
seperti pengecut dengan puasa dan mengatakan, aduh puasa lapar nih, aduh puasa haus nih. Itu saudara-saudara mental pengecut ya. Dan kita sebagai seorang Islam wajib kuat dan kokoh kekuatan dan imannya. Jangan sampai kita melemah ya. Karena ketahuilah, tadi saya katakan bahwa ibadah puasa itu insya Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Yakinilah saudara-saudara. Maka tuh kita nggak dengar ada orang dengan sebab puasa, maaf, meninggal dunia. Nggak ada saudara-saudara. Boleh jadi orang meninggal dunia terlalu banyak makan, sehingga menimbulkan bermacam-macam penyakit. Lebih-lebih kata orang Arab zaman dahulu, al-ma'idatu baitudda, ya, perut ini sarang penyakit. Karena diisi bermacam-macam makanan dan kadang-kadang berlebihan. Maka pola makan dalam Islam itu diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa kulu washrabu walah tusrifu. Silakan makan, silakan minum, tapi jangan berlebihan. Itu pola makan Islam. Tapi kadang-kadang kita ini ya, memang godaannya berat masalah makan. Bawaannya itu manusia dengan makan udah asik aja saudara-saudara. Bahkan kadang-kadang tidak mengenal batas. Alhamdulillah Allah buatin 1 bulan, yaitu bulan Ramadan, bulan puasa. Maka diharapkan walaupun puasa kita karena Allah, tapi saudara-saudara insya Allah dengan puasa ini kan makan kita terbatas lah ya, dari subuh sampai maghrib tidak makan, tidak minum. Maka diharapkan kebutuhan buat badan kita jadi seimbang. Mungkin kemarin-kemarin berlebihan makannya, berlebihan minumnya. Insya Allah nanti waktu bulan puasa stabil. Dan diharapkan mudah-mudahan saudara-saudara dari diri kita hilanglah penyakit-penyakit. Tadi saya katakan perut ini sarang penyakit. Itu kata tabib orang Arab zaman dulu. Al-ma'idatu baitudda. Nah dengan makannya yang teratur, makannya disiplin, makannya tidak berlebihan, insya Allah ini justru membawa keuntungan. Tapi kalau makannya ini bulan puasa malah melebihi dari bulan-bulan sebelumnya, wah ini saudara-saudara bencana kalau begitu ya. Apalagi selalu makan yang manis-manis terus, apa akibatnya? Saya khawatir ya, nanti tubuhnya akan bertambah gemuk ya. Belum lagi penyakit akan bersarang pada tubuh dan diri kita. Jadi jadikanlah puasa ini bulan sehat, sehat jasmani kita dan insya Allah sehat rohani kita. Sehat rohani kita saudara-saudara, kita nggak ngikutin hawa nafsu, itu namanya sehat rohaninya. Nafsu kita kendalikan, bukan dihilangkan itu nafsu. Agama Islam tak pernah menghilangkan hawa nafsu. Agama Islam hanya memerintahkan kita kendalikan hawa nafsu. Yang tadi saya katakan nafsu kita terhadap makan itu berlebihan. Manusia punya nafsu birahi. Maka itu yang kita dengar terjadinya pemerkosaan ya. Ini dan juga perzinaan. Ini tidak lain karena nafsunya tidak dikendalikan. Yang bisa mengendalikan insya Allah bisa saudara-saudara meninggalkan perzinaan dan pemerkosaan. Jadi kekacauan di dunia ini itu berporos pada manusia tidak pandai mengendalikan hawa nafsu. Padahal agama Islam saudara-saudara sudah mendidik kita. Mendidik pandailah mengendalikan hawa nafsu melalui puasa nanti. Ya, nafsu terhadap makan dan minum dikendalikan. Nafsu terhadap birahi dan nafsu seks dikendalikan. Bahkan saudara-saudara nafsu ingin berantem, ingin maki-maki orang dikendalikan juga. Maka tuh orang yang berpuasa disuruh di samping enggak makan, enggak minum, juga enggak berkata-kata yang kotor, enggak berkata-kata yang buruk, mencela, memaki dan sebagainya. Ada hadis Nabi yang berbunyi, idza kana saumu yaumi ahadikum. Apabila seseorang menjalani hari puasanya, fala yarfus, janganlah berkata yang kotor, berkata yang cabul. Itu berlawanan dengan puasa. Puasa kan sedang mengendalikan seks.
Loh kok malah dibicarakan? Ini berlawanan saudara-saudara, maka dilarang. Fala yarfus wala yashab, jangan ribut, bertengkar, teriak-teriak begitu, maki-maki orang, jangan. Itu saudara-saudara ibadah puasa. Sampai-sampai fa in sabahu ahadun au qatala falyaqul inni shaimun. Apabila seseorang memaki-maki kamu atau ngajak berkelahi, katakan saya lagi puasa. Jangan ladeni mereka. Karena puasa adalah orang mengendalikan hawa nafsu. Kalau kita ladenin, sama aja kita dengan mereka, dan berarti kita dicap tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Sehingga hikmah dari puasa nggak terwujudkan. Hikmah puasa dari jadi nggak ada. Wujudkanlah saudara-saudara puasa itu menjadi puasa seutuhnya. Di samping tidak makan, tidak minum, juga tidak berkata-kata yang kotor, tidak berkata-kata yang haram, bahkan tidak berbuat yang haram. Maka dengan demikian, jadikan puasa itu puasa yang bagus, puasa khusus, puasa yang betul-betul kita menggabungkan antara tidak makan, tidak minum dengan tidak berbuat yang haram. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah puasa yang nanti kita akan laksanakan ini pahalanya begitu besar. Ada hadis qudsi, Allah berfirman yang berbunyi kullu amal ibni adam yudha'af, setiap perbuatan manusia dilipat gandakan, al hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan dibalas 10 kali kebaikan, ila sab'i mi'ati di'ab, sampai dibalas 700 kali lipat, illa saum, kecuali puasa. Inilah kerennya nih puasa saudara-saudara, ibadah yang tidak diketahui begitu besar pahalanya katanya. Allah berfirman fa innahu li wa ana ajzi bih, sesungguhnya puasa untukku, aku langsung yang membalasnya. Jadi puasa ini ibadah mulia dan Allah langsung yang membalasnya. Tidak diketahui oleh para malaikat tentang pahalanya, juga tidak diketahui pahalanya oleh para nabi-nabi, karena begitu besarnya. Maka dari itu giranglah dengan adanya ibadah puasa, senanglah menjalankan ibadah puasa. Ibadah puasa bukan keterpaksaan, ibadah puasa bukan siksaan dari Allah kepada kita. Justru ibadah puasa pendidikan bagi kita, mendidik kita menjadi orang yang pandai mengendalikan makan dan minum, orang yang pandai mengendalikan emosi dan hawa nafsu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik dan hidayah kepada kita, dan mudah-mudahan selalu Allah mempermudah ibadah-ibadah yang nanti kita akan laksanakan dan juga larangan-larangan yang kita tinggalkan. Amin ya mujibas sa'ilin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.